Hai guys, Maria di sini dan hari ini kita ada video seru. Aku bakal jelaskan cara membangun portofolio UGC yang benar-benar mendatangkan kesepakatan di 2026 ini. Kalau kamu mau menjadi kreator UGC tahun ini, kamu akan membutuhkan portofolio hebat yang berbicara sendiri, yang secara otomatis menjawab pertanyaan untuk merek dan membuat proses perekrutan kamu lebih cepat dan lebih baik. Di akhir video ini, kamu akan punya portofolio sendiri dari Canva yang akan terlihat benar-benar keren. Yang paling bagus adalah ini gratis, dan kamu bisa mulai bekerja meskipun kamu sama sekali belum punya pengalaman sebagai kreator konten UGC. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung saja kita mulai videonya. Sebelum kita masuk ke Canva dan mulai membangun portofoliomu, ada satu pertanyaan penting yang harus kamu tanyakan pada dirimu sendiri, yaitu merek apa yang ingin kamu ajak kerjasama? Tentu saja, sebagai kreator UGC, kamu bisa bekerja dengan berbagai jenis merek dan industri yang berbeda. Tapi saat kamu baru mulai dan masih di tahap awal karir UGC-mu, aku sarankan kamu memilih setidaknya 1 atau 2 niche, supaya kamu bisa benar-benar fokus di industri itu dan jadi ahli di bidang yang kamu tekuni. Jadi, pikirkan apa yang benar-benar kamu sukai. Misalnya saja, skincare, make up, atau fitness. Pilih satu niche, dan kalau kamu belum punya bukti pernah membuat konten UGC sebelumnya, cukup mulai saja dengan membuat konten menggunakan produk-produk yang sudah kamu punya di rumah. Portofolio yang bagus sebaiknya punya antara 6 sampai 12 video yang mewakili hasil kerjamu dan menunjukkan kepada klien apa yang bisa mereka harapkan darimu. Tapi tolong, jangan berkecil hati kalau kamu belum punya video-video itu sekarang. Kamu bisa membuatnya nanti di rumah sendiri dengan produk-produk yang sudah ada di kamar mandimu. Setelah videomu siap dan sudah tersimpan di komputer, kita akan mulai bekerja di Canva. Nah, hari ini aku akan menggunakan Canva Pro karena memang aku pakai Canva untuk segala hal. Canva punya banyak template keren, fitur-fitur luar biasa, dan desain-desain yang aku pakai setiap hari. Dan menurutku, dengan versi Pro, kamu dapat jauh lebih banyak. Dan harganya juga sangat sepadan dengan apa yang kamu dapatkan. Jadi, kalau kalian penasaran gimana cara kerja Canva Pro, kami akan tinggalkan link di bawah supaya kalian bisa cek sendiri dan lihat perbedaannya antara versi gratis biasa dan Canva Pro. Oke, lanjut. Jadi, hal pertama yang akan kita lakukan di sini adalah pergi ke bagian template, lalu kita ketik UGC Portfolio. Ingat, keajaiban Canva itu karena kamu punya ribuan template yang sudah jadi dan sudah dibuat untukmu. Jadi, kita hanya perlu menyesuaikan dan membuatnya jadi milik kita sendiri. Itulah keunggulan Canva. Kamu nggak perlu mulai dari nol. Kamu bisa langsung scroll ke bawah dan lihat portofolio mana yang paling kamu suka. Jadi, aku akan cari dulu template yang aku suka, yang mencerminkan diriku, yang punya vibe bagus, dan ingat juga, pilih yang memang bikin brand tertarik buat buka dan berinteraksi. Jadi guys, ingat ya, kalian harus pilih template yang memang bisa dipakai sebagai website. Kalau kalian nggak pilih template yang bisa dipakai sebagai website, nanti brand nggak akan bisa klik linknya dan nggak bisa memutar videonya. Alih-alih masuk ke website beneran, mereka malah diarahkan ke presentasi Canva, dan kamu pasti nggak mau itu terjadi. Jadi, pastikan kamu cari portfolio UGC yang memang berupa website. Cara taunya, kamu bakal lihat ikon kecil di sini, yang ada 3 titiknya. Oke, aku suka banget sama template ini. Menurutku ini kreatif banget dan beda dari yang pernah aku lihat di Canva. Jadi aku bakal langsung pakai aja. Kalau kalian mau pakai template yang sama, tinggal cari aja Bold UGC Creator Presentation. Dan template ini dibuat oleh Sylvain B. Jadi yang harus kalian lakukan adalah klik Customize this template. Hal yang keren dari template adalah setengah pekerjaan sudah dikerjakan untuk kamu. Di sini kita akan mulai mengerjakan halaman pertama kita yang bakal jadi halaman paling penting. Ingat, halaman sampul pertamamu itu benar-benar kesempatanmu agar brand memperhatikan siapa kamu dan apa yang bisa kamu tawarkan. Jadi, pastikan kamu pilih template yang punya halaman pertama yang keren, yang tentunya bisa kamu kustomisasi dan bikin jadi milikmu sendiri. Jadi, hal pertama yang selalu aku lakukan adalah menghapus semua informasi yang nggak aku butuhkan. Misalnya, ini semua kata-kata yang nggak akan aku pakai. Dan dalam hal ini, aku akan menaikkannya sedikit dan mengubahnya dengan namaku, yaitu Mar, sempurna. Sekarang, aku akan memilih namaku dan memindahkannya agar lebih dekat ke tulisan UGC Creator. Aku sebenarnya ingin ukurannya sedikit lebih besar, jadi aku akan mengaturnya di bagian ini. Nah, di sini teman-teman adalah tempat yang sangat pas untuk menambahkan akun media sosial kalian. Seperti yang kalian lihat, template ini punya tanda kecil untuk menaruh akun media sosial kalian. Aku akan langsung memasukkannya. Tulisan presentasi 2025 kayaknya nggak perlu deh. Aku akan hapus itu. Dan yang ini bisa kita pertahankan. Aku suka penomoran halamannya, jadi kita akan tetap pakai itu. Aku juga akan hapus website ini. Dan aku akan geser ini sedikit ke kiri. Sempurna. Sekarang kita punya halaman sampul. Jelas foto
foto ini bukan aku. Jadi aku akan langsung hapus foto-foto itu dengan cara klik lalu pilih hapus. Dan aku akan unggah foto-fotoku sendiri. Penting banget untuk punya foto profesional yang bagus dan benar-benar mencerminkan kamu sebagai content creator. Aku akan kasih contoh cepat maksudku seperti apa. Oke, jadi aku akan langsung tambahkan fotoku sendiri. Aku suka banget foto yang ini karena kelihatan aku lagi minum matcha, kerja pakai kamera, dan komputerku. Itu juga langsung nunjukin ke klien kalau aku punya perlengkapan atau alat buat kerja sama mereka dan bikin video yang bagus. Jadi, yang bisa kamu lakukan adalah cukup minta temanmu buat ambil beberapa foto kamu seolah-olah kamu lagi syuting atau kerja. Nggak harus profesional kok. Foto-foto ini beneran diambil di bawah, di gedungku sendiri, sama ayahku. Jadi kalian nggak ada alasan lagi. Aku mau cari foto lain buat ngisi ruang kosong di sini. Mungkin bisa pakai yang ini, terus aku bakal posisikan di tengah dengan klik dan tarik ke bawah. Oke, jadi halaman pertama kita sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke halaman kedua, yang juga penting banget. Tapi aku nggak mau kalian buang waktu berjam-jam mikirin kata-kata yang pas atau apa yang harus dimasukin di sini. Orang-orang cuma mau tahu sedikit pengenalan singkat tentang siapa kamu dan apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka. Jangan tulis paragraf panjang yang menjelaskan semua tentang dirimu. Cukup singkat dan manis aja, percaya deh, itu bakal jauh lebih baik. Di sini kita bakal jawab siapa kita dan apa yang kita lakukan. Salah satu cara biar lebih simple adalah tulis paragraf pendek dulu, lalu minta bantuan ChatGPT buat memperbaikinya. Aku beri sedikit petunjuk di sini untuk kalian pakai. Ini akan mempercepat prosesnya 2 kali lipat. Tapi ingat, jaga agar tetap pribadi, tetaplah manusiawi. Jangan sampai terdengar seperti AI. Beginilah cara aku menjawab pertanyaan tersebut. Aku berkata, aku kreator berpengalaman, andal, tampil kuat di kamera, dan teliti. Aku membuat konten UGC berkualitas yang otentik, relate, dan aman bagi merek. Sekarang, untuk menjawab soal pekerjaan, fokuslah pada ceruk pasar yang ingin kamu geluti dan bicarakan hal itu. Jadilah diri sendiri. Gunakan AI jika perlu. Lalu, mari kita lanjutkan ke halaman ketiga. Nah, template ini sedikit lebih profesional. Seperti yang kamu lihat, ini membahas tentang keterampilan perangkat lunak. Aku tidak menginginkan semua itu. Yang ingin dilihat merek-merek saat ini adalah hasil karya kamu. Jadi, aku akan menghapus semua informasi yang tidak kita perlukan. Dan disinilah mulai menarik, karena kita akan mulai menambahkan video-video kita. Jadi, untuk judul halaman di mana kita akan menambahkan karya kita, ada 2 pilihan. Kamu bisa saja menulis, misalnya video nomor 1, itu salah satu opsi. Atau kamu bisa menambahkan nama mereknya. Jadi, mungkin kamu pernah membuat video untuk misalnya Coca-Cola. Jadi, aku akan menambahkan nama Coca-Cola dan tepat di bawahnya saya akan menambahkan sedikit teks. Jadi, tambahkan sedikit teks pada bagian isi. Jadi, kamu pilih teks, tambahkan sedikit teks pada bagian isi, lalu pindahkan ke bawahnya. Dan aku akan mengetikkan untuk apa video ini digunakan. Jadi, aku akan tulis iklan berbayar TikTok. Nah, ingat bahwa ini sifatnya opsional. Kalau kamu belum pernah bekerja sama dengan brand, cukup jangan tambahkan bagian ini. Dan kamu bisa langsung menambahkan videonya di sini. Bagaimana caranya? Kita langsung saja, dan di sebelah kiri kita akan klik unggahan. Kita pilih unggah file, lalu kita cari video kita. Setelah videomu siap, klik open, dan mungkin butuh beberapa detik untuk mengunggahnya. Tapi setelah selesai, kamu akan bisa melihat videomu di sini, di bawah files dan videos. Jadi, aku akan langsung pilih videonya. Aku akan tunggu sebentar sampai videonya termuat, lalu aku akan geser sedikit ke kiri. Oke, bagian yang sangat penting juga di sini, teman-teman, adalah videomu harus ada audionya. Untuk memastikan videomu berfungsi dan ada audionya, yang harus kamu lakukan adalah pilih videomu, lalu klik Audio Tools. Sekarang, di sini kita akan pilih dulu Enhance Voice. Ini adalah fitur Pro. Kalau kalian tidak pakai fitur Pro, tidak masalah. Tapi akan lebih baik kalau videomu punya audio yang jernih dan brand bisa mendengarnya dengan jelas. Jadi, aku selalu lakukan itu. Lalu, kamu klik di sini pada volume dan pastikan kamu memilih Balance All. Ini akan memastikan volume terdengar dengan benar dan tidak terlalu pelan atau terlalu keras. Hal lain yang aku suka lakukan di video aku adalah menggunakan gaya strobe. Ini akan memberikan semacam garis tepi kecil pada videomu. Aku suka membuatnya agak kecil dan kamu juga bisa mengganti warnanya kalau mau. Sekarang kita sedang memakai warna yang agak oranye. Jadi aku akan pilih itu. Walaupun oranye bukan warna favoritku dan aku akan membuat garisnya sedikit lebih besar. Jadi, sekarang videonya sudah siap. Kita masih punya banyak ruang di sini yang perlu kita manfaatkan. Sekarang, kalau kamu sudah punya pengalaman sebagai kreator UGC, kamu bisa langsung menambahkan statistik dari video ini, seperti performanya, berapa banyak like yang didapat, komentar, dan hal-hal seperti itu. Kalau belum punya, mungkin kamu bisa ceritakan tentang videonya, bagaimana kamu membuat video itu, kenapa kamu tertarik bekerja sama dengan brand ini, misalnya, dan kenapa videonya berbeda, serta punya sentuhan pribadi dari kamu. Jadi, aku akan langsung tambahkan analitikku di sini. Jadi, aku tinggal buka Instagram, TikTok, ambil screenshot, lalu unggah di sini. Oke, sekarang setelah aku ambil statistiknya, aku akan perbesar sedikit dengan menarik sudut-sudutnya. Lalu, aku akan letakkan di tengah sini.
aku juga akan mengecilkan ini sedikit. Dan kita akan lakukan persis seperti yang tadi kita lakukan. Kita akan pakai gaya garis tepi. Dan 1 sudah pas. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan ulangi proses yang persis sama dengan video-video lain yang kita punya. Ingat, kamu butuh setidaknya 4-6 video untuk mulai. Kalau kamu punya lebih banyak video dan sudah pro sebagai kreator UGC, kamu bahkan bisa menambah sampai 12. Menurutku lebih dari 12 itu sudah cukup, bahkan sudah pas banget. Jadi silahkan tambahkan video kamu, tambahkan data analitik yang kamu punya, atau kalau tidak ada, cukup tulis teks singkat. Lalu kita akan lanjut ke halaman terakhir kita. Nah, di sini template-nya meminta kita untuk menuliskan strategi. Ya, kita bisa pakai ini. Menurutku penting untuk kamu bicara ke brand tentang strategi kamu dan bagaimana pendekatanmu terhadap UGC. Tapi ini juga sifatnya opsional. Jadi aku akan biarkan saja seperti ini. Kalau kalian mau menambahkan beberapa strategi tentang bagaimana kalian berbeda dari kompetitor dan apa yang bisa kalian tawarkan, silahkan saja. Aku akan biarkan ini seperti apa adanya. Cuma aku akan ganti fotonya, tentu saja. Karena itu bukan aku. Jadi, aku akan cari foto diriku sendiri dan aku akan perbesar sedikit. Ingat, untuk menambahkan foto, kamu cukup pilih fotonya dan seret ke gambar template. Sekarang di sini aku akan tulis namaku, Mar. Dan selalu ingat untuk menghapus hal-hal yang tidak perlu dari presentasi ini. Aku akan ganti warna latar belakang ini. Karena seperti yang kalian lihat, halaman nomor 6 yang tepat sebelum ini, warnanya sama. Jadi, aku akan ganti ke warna yang berbeda. Aku akan tetap pakai abu-abu oranye. Jadi, di bagian layanan, kalian akan membahas sedikit tentang apa yang akan kalian lakukan untuk klien kalian. Jadi, kalian bisa saja punya 2-3 layanan, di mana kalian jelaskan bagaimana kalian akan mengubah konten UGC kalian menjadi penjualan nyata untuk klien kalian. Karena ingat, itu saja yang diinginkan klien. Mereka tidak mau video yang hanya bagus dilihat. Kebanyakan dari mereka sebenarnya tidak terlalu peduli soal itu. Mereka mau video yang cukup bagus untuk mengubah video itu jadi penjualan. Di sini, aku akan ganti gambarnya dengan foto-fotoku sendiri. Gunakan gambar di mana kamu terlihat profesional, tapi juga mencerminkan kepribadianmu. Aku ini orangnya cukup konyol. Jadi di sini aku tambahkan satu foto yang diambil temanku. Dan foto yang satu ini menunjukkan komputerku dan ya kayak cewek pintar gitu. Jadi pintar-pintarlah dan strategis dalam memilih gambar yang akan kamu pakai. Dan tentunya juga video yang merupakan bagian terpenting. Dan sekarang kita sudah sampai di halaman terakhir. Halaman ini benar-benar berharga. Di sini kamu akan menambahkan akun Instagram dan TikTokmu. Kalau kamu punya YouTube, tambahkan juga channel YouTubemu. Kamu juga akan menambahkan nomor teleponmu. Kamu akan menambahkan semua informasi agar brand bisa menghubungimu. Beberapa orang menyertakan alamat meski aku tidak menyarankannya. Tapi brand memang butuh alamat untuk mengirim produk. Tentu kamu bisa memberikannya secara pribadi. Itu nggak wajib kok. Dan juga kamu nggak mau halaman terakhirmu terlihat norak dan penuh dengan informasi yang sulit dibaca. Buat saja singkat dan sederhana. Kamu bisa menambahkan kalimat yang lebih menarik. Kalimat connect with me terdengar agak membosankan. Bisa juga pakai kalimat seperti yuk kerja bareng, pilih sesuatu yang seru, ringan, dan mencerminkan kepribadianmu. Dan setelah kamu menambahkan akun sosial media, nomor telepon, dan emailmu, selesai deh. Semudah itu kok. Mungkin kamu butuh waktu 1 jam, 1,5 jam untuk menyelesaikan portofoliomu, tapi percayalah, itu sepadan. Oke teman-teman, sekarang setelah selesai, saatnya kita publikasikan website portofolio kita. Oke, setelah selesai, tinggal klik publish saja. Mungkin butuh beberapa menit sampai website portofoliomu benar-benar siap tayang. Setelah website portofoliomu sudah aktif dan berjalan, yang bisa kamu lakukan adalah mulai mengirim email ke brand-brand atau bahkan DM mereka dengan link portofoliomu. Tentu saja, selalu sertakan perkenalan singkat tentang dirimu. Kalau kamu ikuti tutorial ini dengan baik, kamu pasti bakal dapat beberapa deal dan jadi kreator UGC yang hebat di tahun 2026. Terima kasih banyak ya sudah menonton videonya. Kalau kamu berhasil nonton sampai akhir video ini, selamat ya. Kamu pasti sudah punya portofolio yang keren. Jika kamu disiplin dan konsisten, kamu bakal dapat deal bagus dari brand. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Channel ini khusus untuk membantu kamu berkembang sebagai entrepreneur. Jadi, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.